Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Warudin dengan NPM 10070320096. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan atau mempresentasikan tugas besar saya, tugas besar praktikum SDL. Saya dari kelompok 21, shift hari Senin. Ya, pada tugas besar kali ini, tugas besar saya dengan judul analisis kebutuhan RTH di RW 3 Kelurahan Cijagra. Daftar isinya yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan teori, yang ketiga ada analisis dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Lalu diawali dengan pendahuluan, latar belakangnya adalah udara merupakan sebuah komponen alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa udara, tak mungkin ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Sebagai salah satu unsur yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, seharusnya udara bukan hal yang asing lagi bagi kita. Udara merupakan hal yang sangat vital untuk berkehidupan. Seluruh makhluk hidup di muka bumi bertahan hidup menggunakan udara. Tanpa adanya udara, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup walaupun hanya beberapa menit saja. Dikarenakan udara mengandung gas yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas. Gas oksigen ini dikarenakan oksigen oleh karena gas, maka udara merupakan salah satu komponen yang sangat dibutuhkan setiap saat. Namun tidak semua udara mampu digunakan oleh makhluk hidup. Dikarenakan untuk bernafas harus menggunakan udara yang bersih dan sehat. Untuk memenuhi kebutuhan manusia sendiri, untuk bernafas jika manusia menghirup udara yang tidak bersih, maka akan mendapatkan pengaruh pada kesehatan manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya, wilayah pengamatan yaitu berada di RW 3 yang merupakan di dalam perumahan Cijagra asli, Kelurahan Cijagra, Kota Bandung. Pada Kelurahan Cijagra ini, khususnya di RW 3, memiliki aktivitas yang cukup padat. Dari mulai anak-anak menggunakan sepeda hingga orang dewasa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan penggunaan CO2 di rumah masing-masing pun lumayan banyak. Tentunya hal ini membuat polusi udara yang ada di RW 3 Kelurahan Cijagra semakin meningkat. Dengan kondisi existingnya, pohon-pohon yang ada tampaknya masih sangat kurang untuk mengurangi dampak dari hasil polusi yang telah dihasilkan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu berapa jumlah kebutuhan pohon berdasarkan hasil keluaran CO2. Yang kedua, bagaimana tingkat pencemaran udara yang berada di RW 3. Yang ketiga, ada dampak apa yang dapat menimbulkan apabila kebutuhan pohon tidak seimbang dengan keluaran CO2. Lalu tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui luasan RTH yang ada apakah cukup, baik, atau masih kurang. Yang kedua, ada mengetahui tingkat pencemaran udara serta daya serap existing. Lalu manfaatnya yaitu dapat melakukan penataan ruang RTH agar dapat meminimalisir tingkat pencemaran udara. Ini peta ruang lingkup wilayah pengamatan di RW 3 Kelurahan Cijagra, Kota Bandung. Lalu poin selanjutnya ada ruang lingkup materi. Yang pertama yaitu mengamati kondisi wilayah pengamatan, yang kedua mengidentifikasi jumlah kendaraan dengan traffic counting di beberapa titik lokasi pengamatan, yang ketiga yaitu merencanakan hasil analisis serta mengevaluasinya. Lalu sumber daya udara. Udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Komposisi campuran gas tersebut tidak selalu konstan. Komponen yang konsentrasinya paling bervariasi adalah air dalam bentuk uap H2O dan karbon dioksida CO2. Jumlah uap air yang terdapat di udara bervariasi tergantung dari cuaca dan suhu. Konsentrasi CO2 di udara selalu rendah, yaitu sekitar 0,03%. Konsentrasi CO2 mungkin naik, tetapi masih dalam kisaran beberapa 100%, misalnya di sekitar proses-proses yang menghasilkan CO2, seperti pembusukan sampah tanaman, pembakaran, atau di sekitar kumpulan massa manusia di dalam ruangan terbatas, yaitu karena pernafasan. Pentingnya udara bagi manusia. Seperti yang kita tahu, udara itu sangat penting bagi
makhluk hidup, khususnya itu manusia. Karena udara merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan. Lapisan udara yang mengelilingi bumi berisi campuran gas yang terdiri dari atmosfer, yang merupakan lapisan udara tersusun atas 78% nitrogen atau N2, 21% oksigen yaitu O2, 0,9 argon atau AR, 0,03 karbon dioksida atau CO2, dan sisanya adalah gas-gas lain seperti helium, hidrogen, xenon, ozon, uap air, serta partikel-partikel kecil debu yang disebut aerosol. Udara merupakan substansi yang berada di sekeliling kita, dan suka atau tidak suka, seluruh kehidupan dan substansial yang berada di bumi paling tidak melibatkan sifat dari udara. Udara sendiri tidak memiliki warna dan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Udara hanya dapat dirasakan, terutama ketika terjadi pergerakan udara seperti angin, kepulan asap, dan sebagainya. Sangat gawat dan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan segala makhluk hidup dan benda mati yang ada di dunia apabila dunia ini tidak terkandung udara. Maka oleh karena itu ya udara itu sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup tersebut. Lalu ini ada beberapa fungsi yang sangat berarti bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Itu ada 5 poin yang saya ambil di sini. Yang pertama itu adalah ada udara bernapas, yang kedua ada proses fotosintesis, yang ketiga ada pembangkit listrik. Udara bernapas merupakan salah satu substansi yang sangat tinggi manfaatnya bagi kelangsungan makhluk hidup. Yang fotosintesis itu untuk tumbuhan dapat memasak makanannya sendiri melalui proses yang dikenal dengan istilah fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Yang ketiga, pembangkit listrik, yaitu udara yang bergerak disebut dengan angin. Angin merupakan salah satu bentuk udara yang mengalami pergerakan. Pergerakan udara atau angin inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu energi alternatif yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Lalu yang keempat ada sebagai penyejuk, yang kelima ada menyerap radiasi sinar matahari. Lalu selanjutnya ada pencemaran dan penyebabnya. Diawali dengan penyebab. Sumber pencemaran udara ada 2 faktor, yaitu sumber alami dan aktivitas manusia. Untuk sumber alami, contohnya gunung api dan kebakaran. Tetapi untuk aktivitas manusia, yaitu karena ulah manusia itu sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Rusaknya atau semakin sempitnya lahan hijau atau pepohonan di suatu daerah juga dapat memperburuk kualitas udara di tempat tersebut. Semakin banyak kendaraan bermotor dan alat-alat industri yang mengeluarkan gas yang membuat mencemarkan lingkungan akan semakin parah apabila pencemaran udara yang terjadi. Lalu selanjutnya ada dampak. Pada tingkat konsentrasi tertentu, zat-zat pencemar udara dapat berakibat langsung terhadap kesehatan manusia, baik secara mendadak atau akut, dengan gejala-gejala yang samar. Dimulai dari iritasi pernafasan, iritasi mata, dan alergi kulit, sampai pada timbulnya tumbuhan atau kanker paru. Dampak buruk polusi bagi kesehatan manusia tidak dapat dibantah lagi, baik polusi udara di alam bebas ataupun yang terjadi di dalam ruangan. Polusi yang terjadi di luar ruangan karena bahan pencemaran yang berasal dari industri, transportasi, sementara polusi yang terjadi di dalam ruangan dapat berasal dari asap rokok dan gangguan sirkulasi udara. Lalu di sini ada poin selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Dimulai dari traffic counting atau disebut TC. Ini ada berapa ada data traffic counting yang sudah saya amati pada RW 3 Kelurahan Cijagra. Lalu yang selanjutnya ada daya serap existing dari RW 3 Kelurahan Cijagra ini. Lalu analisis, telah diketahui analisis kebutuhan pohon dan keluaran CO2 di wilayah RW 3 Kelurahan Cijagra dengan luas wilayah existing sekitar 65.000 meter persegi yang mencakup 345 bangunan dan 1.500 orang, tentunya memiliki beragam aktivitas, dan wilayah tersebut merupakan jalur yang sering dilewati masyarakat sekitar dan masyarakat dari luar yang mengakibatkan banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 keluar masuk wilayah RW 5 tersebut. Di sini ada mungkin kesalahan saya, yaitu typo yang harusnya RW 3, namun di sini RW 5. Selanjutnya ada tentunya hal ini yang membuat kondisi kualitas udara mengalami penurunan yang ditimbulkan oleh banyaknya kendaraan keluar masuk dan hasil dari limbah rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan
bahwa kebutuhan RTH yang berada di wilayah RW 3 ini sekitar 3.826 hektar, namun tetap jumlah kebutuhan pohon yang dibutuhkan masih kurang, seperti perhitungan di atas. Contohnya itu pohon besar yang seharusnya membutuhkan 441 pohon, tetapi kondisi yang ada pohon besar hanya ada 143 pohon. Hal ini apabila tidak ada penataan RTH, yang penataan kembali pohon yang ada dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat sekitar. Lalu kesimpulan, perlunya diimbangi dengan penambahan pohon dan tanaman yang dapat menunjang atau dapat meningkatkan kualitas udara dan dapat minimalisir pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kepadatan volume lalu lintas di Jalan Pahlawan. Pohon dan tanaman yang dapat ditanami yang memiliki fungsi sebagai peneduh seperti Kiara Payung, Tanjung, dan Bungur, dan juga sebagai penyerap polusi seperti dan teh pangkas. Saran itu ada 3. Yang pertama, apabila ada lahan kosong yang tidak terpakai, sebaiknya digunakan untuk menanam lebih banyak kembali tanaman. Yang kedua, ada sebaiknya masyarakat menanam pohon yang dapat menyerap CO2, contohnya seperti pohon Tanjung. Yang tiga, tidak melakukan bakar sampah sembarangan dikarenakan hal tersebut dapat menuruni kualitas udara. Dan mungkin cukup sekian presentasi tugas besar saya. Bila mana ada kesalahan, mohon dimaklumi, dan itu pun akan dijadikan pembelajaran bagi saya pribadi ke depannya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.